Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Majelis Gereja Kristen Jawa Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa pokok warta yang memerlukan perhatian jemaat, yaitu yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 41200179475334 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatian warga jemaat. 3. Sidang klasis Citandui. Sidang klasis Citandui dilaksanakan di GKJ Kiara Condong melalui aplikasi Zoom pada tanggal Jumat, Sabtu, Minggu 29, 30, 31 Januari 2021. 2. Jumat, Sabtu, 5, 6 Februari 2021. 3. Jumat, Sabtu, tanggal 12, 13 Februari 2021. Putusan sidang dari GKJ Cimahi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta Setiawan Hartanto sebagai primus. Kedua, Penatua Joko Triwahono sebagai primus. Ketiga, Penatua Christian Sumarsono sebagai sekundus. Mohon perhatian warga jemaat. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat yang pertama, ayat yang pertama. Haleluya, pujilah. Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 3
Terpujilah Allah. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi dasar dalam pengakuan dosa yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Suaramu ku dengar. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369A ayat 1. Ya Yesusku berjanji,
sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Allah atas kasih penyertaan Tuhan juga lah. Kami masih dapat berkumpul bersama menyaksikan ibadah di hari Minggu yang indah ini. Minggu pertama bulan Februari. Tuhan, ajar kami untuk selalu dapat mengucap syukur atas kasih Allah di tengah kehidupan yang Tuhan berikan. Sehingga melalui firman-Mu hari ini kami dikuatkan bersama. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menghayati untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang disayangkan Kristus. Bulan Februari sudah kita lewati hari ini beberapa hari. 7 hari sudah kita lewati Ibu Bapak. Yang mengucap syukur atas berkat kasih penyertaan Tuhan. Sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk dapat mendengar ibadah hari ini. Bersyukur atas kasih Allah. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Ibu Bapak Saudara yang disayangkan Kristus, dalam rangka bersyukur apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perbuat. Bacaan kita menguatkan kita. Kalau kita lihat bagian yang pertama, apa itu? Ya, saat Petrus yang saat itu sedang sibuk, sedang aktif ikut ambil bagian dalam proses pelayanan bersama dengan Yesus, ternyata apa? Ibu mertuanya sedang sakit. Saya yakin mungkin Petrus pun tidak tahu terkait dengan apa ibu mertuanya sakit ini. Akan tetapi hal yang menarik di situ adalah banyak orang memberitahukan dan Yesus pun menghampiri ibu mertua dari Simon Petrus ini. Dan apa yang dilakukan adalah penyakit demam. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin usia dari orang tua Simon saat itu di atas 55 ataupun mungkin sudah adiuswo. Ibu bapak saudara yang sudah adiuswo bisa merasakan saat demam itu seperti apa. Mungkin anak muda pun saat merasa demam sulit untuk dapat bangun, sulit untuk dapat melakukan segala sesuatunya, gitu ya. Akan tetapi apa? Yesus tahu, mengetahui akan pergumulan itu, sehingga apa? Yang menghampiri adalah Yesus sendiri. Karena dia mengetahui pasti sulit untuk
untuk dapat bangun dari tempat tidurnya. Sehingga ibu mertua Simon itu pun dihampiri dan juga Yesus meraih tangannya. Yang menarik di sini adalah ibu mertua Simon berusaha untuk dapat menggapai tangan Yesus. Dan sehingga dari situlah ada pemulihan di dalamnya. Ya, ibu bapak saudara Kristus yang pertama dapat kita lihat dari peristiwa ini. Apa itu? Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Meskipun kita tidak bercerita, kita tidak mengutarakan itu. Karena Tuhan Maha tahu atas segala sesuatu. Dan tidak hanya itu saja, Dia pun mau melangkah mengawali. Karena apa? Ketahu kok sudah tidak berdaya, nggak bisa, tidak bisa dipaksakan. Maka Tuhanlah yang menghampirinya. Inilah juga dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui kemampuan kita sehingga apa? Dialah yang menghampiri kita untuk apa? Memperoleh keselamatan. Yang menjadi masalah adalah mau tidak kita meraih tangan Yesus sehingga kita dapat dipulihkan. Kan seperti itu. Mau tidak kita meraih ataupun menggapai tangan itu, atau justru kita membiarkan saja. Padahal gapaian sudah luar biasa Tuhan berikan. Yang pertama, ibu bapak saudara Kristus yang dapat kita lihat. Lalu yang kedua, dari peristiwa yang menarik ini, setelah itu apa yang dilakukan? Ibu mertua dari Simon itu pun apa? Melayani. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Setelah pulih, melayani. Hal yang luar biasa. Bagaimana dia dapat memberikan apresiasi terhadap ungkapan syukur yang sudah Tuhan berikan. Dengan cara apa? Melayani orang-orang yang ada saat itu. Inilah juga ibu bapak saudara Yesus Kristus kita diajak untuk dapat terus melayani Allah dalam apa? Laku-laku kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita sudah merasakan kasih Allah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita pribadi. Dan yang ketiga, yang menarik dari ini, pada saat kesibukan itu mulai muncul, banyak orang yang datang untuk minta dipulihkan, disembuhkan, ditangking kuasa jahat dalam kehidupannya. Yesus begitu sibuk, akan tetapi apa? Justru dia menyempatkan waktu untuk berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini yang sangat menarik. Yesus pribadi yang sibuk, tidak pernah diam. Akan tetapi karena kesibukan itu juga bukan berarti dia melupakan untuk berdoa. Justru dia tetap berdoa. Pada saat terlalu sibuk, justru Yesus berdoa. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, kesibukan tidak membuat sang anak ini ataupun Yesus ini melupakan karya Allah. Justru kesibukan mendorong dia lebih intens dan bersekutu dengan Allah. Dan inilah yang mungkin menjadi permasalahan di bagian yang ketiga ini. Apa itu? Orang seringkali mengira Allah ataupun Tuhan mungkin sungguh memaklumi dengan kesibukan kita. Akhirnya apa? Kita lupa untuk dekat kepada Tuhan. Ya, kita lupa untuk mengucap syukur bahwa kesibukan kita itu merupakan berkat dari Tuhan. Kita masih diberikan kepercayaan. Sehingga dari bacaan kita hari ini, bagian yang ketiga, kita diajak. Kesibukan bisa mendorong manusia hanya berorientasi pada hasil. Untuk hal semacam inilah, maka Bunda Teresa mencoba memberikan nasihatnya. Kita dipanggil atau kita tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi untuk setia. Dan dalam kesetiaan inilah kita muncul di dalam persekutuan bersama dengan Allah. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, kita boleh sibuk, tetapi jangan sampai kita terlarut. Terlalu sibuk hanya akan membuat kita lupa apa yang penting dan apa yang terpenting di dalam kehidupan. Terlalu sibuk juga dapat menjerumuskan kita pada pengendalian diri sendiri. Sehingga kalau kita lihat seorang misionaris
yang mencoba untuk melakukan pelayanannya di Cina mengatakan, Hudson Taylor, kalau kita bekerja, kita bekerja. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan turut bekerja. Terlalu sibuk, justru kita harus berdoa. Ibu bapak saudara Kristus, disinilah letaknya dari bagian yang ketiga. Bersyukur atas kasih Allah. Bersyukur atas kesibukan yang Tuhan berikan. Karena apa, banyak orang yang saat ini mungkin mau nganggur, tidak melakukan kegiatan apapun. Akan tetapi pada saat kita diberikan kesibukan yang luar biasa, aktivitas kesehatan yang luar biasa, disinilah. Bahkan sering menyita waktu kita, justru disinilah kita diajak untuk harus berdoa. Untuk apa? Kita dapat mengendalikan diri kita. Kita dapat mengendalikan roh kita, ketenangan kita, sehingga kita dapat lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi
genapi karyamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, dalam aktivitas kegiatan kami, saat banyak orang memberikan kepercayaan di dalam kehidupan kami, sehingga kesibukan yang luar biasa, waktu terasa begitu kurang. Yang terjadi kami lalai, kami lupa untuk mengucap syukur, kami lupa untuk dekat dengan Tuhan, kami lupa untuk berdoa. Sehingga saat ini kami ditegur bersama, ya Allah, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Justru pada saat kesibukan yang luar biasa menghantui ataupun melingkupi kehidupan dia, dalam rangka memberikan pengajaran, pelayanan, serta pemulihan dan kesembuhan, Tuhan Yesus tetap dan memberikan waktu untuk dapat berdoa. Ya Allah, tuntun sertai kami, karena hal inilah yang kadang lalai dalam hidup kami. Sehingga melalui doa itu, setiap pekerjaan, setiap kegiatan kami tidak sendiri untuk melakukannya. Ada Tuhan yang turut serta di dalamnya. Tuhan, dalam kesempatan saat ini juga kami ingin berdoa. Proses vaksinasi sudah mulai berjalan. Kami yakin melalui proses vaksinasi ini menjadi langkah awal pandemik ini dapat dilewati. Oleh sebab itu, kami berdoa, baik kami yang sudah divaksin, kami tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri dan hidup kami. Dan tidak hanya untuk diri kami, tapi juga untuk orang lain. Dan bagi kami yang belum divaksin, kami berdoa, sehatkan kami, kuatkan kami, dan mampukan kami untuk terus menjaga diri kami, sehingga saatnya nanti divaksin semua dapat dipulihkan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk para medis, relawan, TNI Polri yang berjibaku menghadapi pandemik ini, garda terdepan. Tuhan mampukan mereka dan keluarga mereka. Memang ya Allah, sudah banyak korban jiwa, jutaan secara keseluruhan di dunia ini. Banyak orang-orang yang harus berpisah, sehingga berdampak luar biasa di dalam kehidupan. Kami berdoa, ada kuasa Tuhan yang memampukan menguatkan. Bagi orang-orang yang sudah ditinggalkan rekan kerabat mereka karena pandemi ini, ada kuasa Tuhan yang memampukan untuk mereka dapat bangkit kembali
Dan tidak hanya itu, mereka belajar untuk mengucap syukur akan segala hal. Inilah seru dan doa kami. Tuhan mampukan kami, kuatkan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji Kidung Jemaat 288 bait pertama. Mari puji Raja Surga. Mari kita berdoa, kita naikkan persembahan dalam doa dan dilanjutkan dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami dari hari lepas hari. Kini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan membawa persembahan. Terimalah, berkati dan urailah persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk alat karya Tuhan di gereja-Mu di KC Cimahi. Berkati pula saudara kami yang mengelola persembahan ini hingga bermanfaat, berguna bagi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang sudah Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan urapi di dalam setiap pelayanannya beserta keluarganya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada sukacita di dalamnya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Umat yang dikasih Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat